Om Swastiastu, tabe selamat linguna latai, salam sweet karne melempang. Selamat hasupa, selamat bertemu dengan saya. Kali ini saya berada di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Pada kesempatan ini saya menggunakan waktu untuk sedikit mengupas tentang arti dari doa tamparan basarah yang biasa kita gunakan ketika nginanjuri kanan tandak. Dalam ajaran agama Hindu Kaharingan ada berbagai cara untuk melakukan komunikasi, menyampaikan maksud tujuan kepada Ranying Hatala Langit, cetak balawang bulau, palus tampung sarwan baran langit unparpah berarti yang hawun. Ada yang menggunakan, oke, kita coba bahas dari yang paling sederhana tanpa menggunakan sarana. Yang ada hanyalah dengan nginanjuri ganan tandak. Ini nginanjuri ganan tandak ini hanya menggunakan sarana yang ada dalam diri, yaitu menjadikan roh suara ganan tandak sebagai duhung luang rawi, penyampai pesan kita, penyampai permohonan kita kepada Ranying Hatala Langit beserta manifestasinya. Ketika nginanjuri ganan tandak, kita harus memahami apa yang kita lakukan saat itu. Tentu kita harus memahami arti daripada bahasa Sangyang yang kita ucapkan ketika nginanjuri ganan tandak tersebut. Nginanjuri berarti mengeluarkan segala sesuatu. Ganan tandak adalah roh suara. Jadi gana, ada kekuatan, kemahakuasaan Tuhan yang ada dalam suara atau ucapan kita. Awi huang au tegi kuasa Natala. Kuasa Natala menjadi hayak au dinyampaita. Sini ada suara yang memiliki kekuatan. Untuk itulah ketika nginanjuri menggunakan ganan tandak sebagai duhung luang rawi, sebagai penyampai penyambung pesan, sebagai sarana komunikasi kita, maka kita harus tahu kedudukan ganan tandak tersebut. Biasanya kita berdoa dengan menggunakan ganan tandak ini menyebutkan palus inan juri kubahing ganan tandak balwak bulau pantar tatah menantiki santin karunyang ku bahanjong larabia sanduri naguntum. Palus inan juri kubahing ganan tandak, bahing ganan tandak balwak bulau pantar tatah. Jadi dari pantar tatah nih, gigi yang seperti pantar inilah disebut dengan pantar tatah. Sandurin guntum yang sebelah dalamnya. Balak bulau pandar tatah banyu rabia sandurin guntum. Bahing-bahing penganak andau, anak andau, suara anak andau yang melengking. Seperti itu suaranya yang memberikan tanda. Anak andau, balak parung haik malu benteng sirdatu marata ruang. Jadi ketika kita mengibaratkan ini adalah sebuah ruang yang luas, karena yang namanya Luhur Dayak itu mengibaratkan sesuatu tidak ada yang kecil, tidak ada yang jelek, harus sempurna. Ruangan tempat tinggal pun harus yang bagus. Makanya di sana adalah ada labehu benteng. Jadi otomatis ruangannya luas, lebar, untuk menjadi contoh agar kita termotivasi juga ketika melakukan sesuatu, membuat kita hidup dalam sesuatu yang berkecukupan. Dari ruang rumah saja sudah memberikan contoh bahwa ada tempat untuk menampung. Pak bulau pandar tatah banyu rabia senderin guntum. Bahing-bahing penganak andau balua parung hai melu benteng sirodatu maranta ruang iji gantung palendang tinggi palingnya yang bercahaya terang benderang. Bambahingan penyandai bulan maneus siru sarik pangku elepalus je nyalumu amun tilap 30 melangkawit enun 15 talamping. Leluhur kita di sini, Luhur Dayak itu sudah memiliki pengetahuan sangat tinggi. Sudah menganalisa bahwa awan ini memiliki 30 lapis. Berarti ada 30 jenis awan yang diketahui. Namun saya tidak bisa di sini. Nanti kita gali bersama apa nama-nama awan tersebut.
Kemudian 15 talamping, 15 lapis embun ya. Embun juga seperti itu. Bah himatnya di bulan manusia sari pangku eleh palusnya lembu ambun tilap terpuluh malang kawit enun 15 talamping. Eleh tapuk tumbang kepanjungan manjung halabu tumbang lawang langit. Tasik kepanjungan manjung. Ketika sudah tumbang panjungan manjung berarti dia sudah ada di pusat. Ini adalah tumbang lawang langit, pintu gerbang pertama. Tumbang lawang langit. Palus kana tanahku, panting nyembang balai bulau na patah hintan balai hintan na patah bulau, sari pedesan ranjing ngata langit catak bulang-bulang. Kita kalau mau singkat ya seperti itu. Eleh palus bapanting ganan tanahku nyembang balai bulau na patah hintan balai hintan na patah bulau. Sali pada dusan ranjing ngata langit catak bulang-bulang aja kuasa belum pandatu japak jemat maring. Jadi kita menyingkat perjalanan tandak itu adalah langsung dia melompat meluncur, artinya sampai kepada istana Tuhan atau istananya ranjing hatala langit. Itu balai bulau na patah hintan balai hintan na patah bulau. Sali pada dusan ranjing hatala langit jatak bulang bulang aja kuasa belum japak jemat maring. Palus ganan tanahku melau rawe janjar mantan latih tisu. Ini pikiran kita sudah menyampaikan bahwa kanan tanah kita ini sudah mulai akan menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Ayo ranjing ngata langit tinggang tatu uang ketika tu tinggang esum pandenamkan lu kampun bunuh. Jadi ini sudah menyatakan keberadaannya. Misalnya kalau kita ada berkumpul di banyak orang berarti tinggal jadi kampeleng renteng tamun randan pampungan lingkat. Di mana kita berkumpul disebutkan mijen. Kalau di balai sebutkan. Kalau di halaman sebutkan lawang perintahan tinggang, sebutkan nama. Misal di sini lawang perintahan tinggang Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk apa? Nah di sini sedang apa? Berarti dilanjutkan. Hendak melalui gawi misalnya. Kalau besarah ya hendak melalui pumpung talu gawi niki misalnya kalau besarah sebutkan besarah di sana. Berlaku asi belum pelakuan awat maharing kalau besarah berarti kita menyebutkan apa yang akan kita lakukan ketika besarah tersebut. Iki menyerah kepada tahu sangku tamak raja iji balap basong bahas pari menyantingang iji balap ramang panggiling pinang. Ini raspan bulau meruan iji mungkus kamukusan timpung naring panantingang iji kedandang. Apa iki berlaku asi belum pelakuan awat maharing mbak biti miranya talangi catak belang bulau. Apa yang ada dalam sangku itu kita persembahkan sebagai wujud isi dunia ini sebagai wujud syukur kita untuk meminta berlaku asi belum memohon menyampaikan permohonan kepada Ranjing Ta'ala Langit. Apa yang akan kita mohonkan adalah mati kita pusatkan pikiran itu. Berlaku asi belum pelakuan awat maharing mbak bitim Ranjing Ta'ala Langit catak pulang pulau. Mat bitim hujan kan panatau sangkut tamak kerja tu karek kepintar karati penlimang untek panarang hati perintah sawi perintah kutak peras jalan para yang tutur. Jadi kalau kita meminta pintar karati yang namanya orang pintar jangan hanya pintar saja tapi harus harati. Itu yang namanya PT dari orang tua atau leluhur kita di sini, leluhur suku Dayak. Pintar artinya dia memiliki kemampuan kecerdasan yang baik, tetapi kalau tidak harati dia akan menyalahgunakan kepintaran yang dia miliki, ilmu yang dia punya, karena dia tidak mampu menempatkan pengetahuan itu pada tempatnya. Inilah yang disebut dengan pintar tapi dia harati. Nah kita minta kepada Tuhan mujan kepintar karati penyelimbang untek panarang hati. Ada otaknya terhubung dengan hati. Hati yang terdalam sebagai simbol di sana adalah bisikan hati adalah apa yang menjadi sesuatu yang baik itu ada dalam hati apabila kita menyampaikan menanyakan sesuatu yang terdalam ada di sana. Atmanastuti itu dalam Hindu. Kalau kita minta yang lain misalnya juga di sana sebutkan yang baik-baiknya boleh. Kita minta juga berlaku bitim yoranya ngata langit mujan tangkalasan kasial kawi paling indus yang bayar. Kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan sebuah penangkal untuk hal sesuatu yang tidak baik. Mujan kare tangkalasan kare kemudian peres badi beratus kanan arah sampar beribu sabutan biti. Minta tangkalasan untuk penangkalnya. Sangka ada tambah angkian peres badi. Jadi yang sifatnya obat-obatan untuk berbagai macam penyakit ini yang beratus sampai beribu namanya, sebutan namanya. Nah disinilah kita menyadari bahwa leluhur kita juga mengetahui bahwa di dunia ini Tuhan sudah
menciptakan keseimbangan sehingga di sana ada berbagai penyakit. Tetapi dengan kasih sayang juga Tuhan telah menyiapkan sangka tambah di alam ini. Ketika kita meminta itu ya dengan hati seperti sekarang, ketika kita berdoa dalam besarah, ya fokuskan mangat atala mujan kare sangka ta tambah. Mangat tahu tendek panganduang keres badi berarti penguranan arah sampar beribu sebutan witi iji jadi ngumbang lebu mandira danum tuh mengajak rundung pamantai Tambun, karena yang namanya wabah ini dia mengembara penyakit ini. Belaku mbah tala mangat haduan penyakit mahalau icing wasa itu karang tatu peres uang lebihun tasik mengantung. Ini kalau doa kita menyampaikan doa, kita kembali kepada apa yang akan kita sampaikan. Nah sekarang ketika doa itu telah semuanya, mungkin tidak bisa kita menyebutkan satu-satu. Makanya dalam bahasanya, ya orang ingat langit tinggang tatu, dia panjang rawit rawe zaman bahingganan tandaku isan ambun sareng tisu. Jadi palus mulus lepa laban ganang-ganang kandayung mulang takap terus tiang nyuruk kabeh sanering guntum tumun jinjin heluhuran tutup panambalun Tambun. Karena kita tidak bisa menyebutkan satu-satu. Tapi bahasa bitim jipuna ranyingata langit jata belang bulau. Jipuna rajahai kuasa belum pendatu japa jimat maring. Kahin kuasa menjatun barat tikas kuasa. Jadi hakandung katawan kerangkan lingun iki pandai dalam kanan numuk kampuan bunuh. Jadi mangat bitim mana basam kandak kijih deki ata basa. Nah ini menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang memiliki kuasa yang paling besar di dunia ini selain kepada kemakuasaan Tuhan itu sendiri. Untuk itulah kita menyadari bahwa apa yang belum kita sampaikan itu sebenarnya sudah diketahui oleh Tuhan. Itulah yang namanya Tuhan Maha mengetahui segala keinginan walaupun belum tersebut oleh mulut kita ini. Untuk itulah kita mohon kepada Tuhan untuk menyempurnakan apa yang menjadi yang belum tersebut itu pun biar Tuhan mencukupkan apa yang belum kita ucapkan. Ketika itu karena kita ingin nanjuri ganan tandak, jangan lupa pula kita untuk mengembalikan karena kita nanjuri mengeluarkan. Makanya palus bulik ganan tandaku bulik bertambang selumpuk entang mulus lepah laban ganang kandayung mulang tandakep tanteres tu yang nyuruk rabiak sanderin guntum tumun junjun heluhuran tutup panambalun Tambun. Diminta dia ganan tandaku pulang dia ke tempat asal dia keluar tutup panambalun Tambun. Gerantu kamalisan mulang. Ya, jadi pulang dia ke asalnya. Boleh ganan tandaku. Boleh hayak kayun penyang kereta tahu sandik paturung sang kalau meraja tu rajaki untung kur umur yang panjang batu semat kuling. Batu semat kalau kita basarah kita minta boleh nyelem buku santipu mengatang retan lalu benteng baratin duan hilap pun tundu. Pulang pada melalui berkat yang ada pada beras marwan yang dibungkus oleh dalam kain kita taruh dalam sangku itu sebagai bentuk wujud pemberkatannya itu memberi tanda adanya haritan lalu benteng baratin hilap ada dia memberikan tanda seperti retak pecah atau bertelur di sana nantelu. Jadi ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu apa yang kita mohonkan dengan hati yang tulus beliau menunjukkan tanda pemberkatannya. Untuk itulah ketika kita memohon pemberkatan di sana maka saatnya ketika terakhir basarah kita membur bahasa Marwan pada saat itulah kita mendayu di sana. Ada waktu membur bahasa Marwan itu sebenarnya bersama itu pula kita menandakan siapa menjadi petugas semestinya memang menandakan. Tapi lain kali kita akan bahas tentang tanda membur bahasa Marwan. Kita akan bahas dulu tentang sarana-sarana tingkat-tingkat komunikasi dalam ajaran Duka Haringan itu. Yang tadi pertama paling sederhana tanpa menggunakan sarana yang lain hanyalah menginanjuri ganan tandak mengeluarkan roh suara yang ada dalam diri. Tingkatan yang lebih tinggi di sini tingkatnya adalah dengan menggunakan tabur ya. Itu menggunakan tadi duhung rawi yang pertama adalah menggunakan ganan tandak. Duhung rawi yang kedua selain menggunakan ganan tandak juga memfisik ganan behas, yaitu membangunkan roh peras untuk menjadi duhung luang rawi juga karena sudah menjadi peteh mandehen ranyingatala janjin manjerit jata balang bulau bahwa selain untuk menyambung kehidupan manusia, beras itu juga sudah menjadi sarana komunikasi menjadi duhung rawi untuk menyampaikan keinginan kita. Tentu di sini kita akan
mengasal atau naturan asal usul tamparan BHST sehingga tahu apa akan menawur. Nah, ini tentu sudah menggunakan sarana apabila terutama kita akan melihat tergantung jenis tawur yang kita gunakan, apakah dalam acara kehidupan atau kematian. Ada berbagai jenis tawur berdasarkan das masing-masing. Silahkan gunakan apa yang jadi daerah das masing-masing karena beda bahasa, beda penyampaian, tapi maksudnya sama-sama adalah menjadi Duhung Narawi. Beras itu memiliki sejarah, bisa dijadikan sebagai penyambung pesan kita. Nah, yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah yaitu dengan upacara balian. Di sini kita menggunakan sangyang. Sangyang lah yang nyara kumpang duhung. Artinya ke basir sebagai perantara tempatnya nyara kumpang. Basir itu hanyalah sekedar perantara bagi sangyang itu untuk melalui gawi menyampaikan permohonan kita. Nah, inilah bahwa dalam ajaran Duka Haringan itu fleksibel sama tergantung pemahaman kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan memahami hakikat komunikasi, tingkatan komunikasi yang dilakukan. Jadi ketika kita memang tidak menggunakan tawur, kita cukup menanjuri dengan tanda, tapi harus memahami apa yang kita lakukan tersebut dengan konsentrasi pikiran yang terpusat kepada apa yang dilakukan, maka berarti penghayatannya bagus, konsentrasinya bagus, maka efek magis dari doa kita pun akan lebih baik pula. Demikian pula apabila kita menggunakan sarana tawur, menggunakan beras tadi, atau mungkin dalam keadaan kita juga bisa menggunakan sahib sebagai pengganti beras tadi, tapi sama gunanya adalah untuk tawur. Karena inilah yang menjadi PT Mandehen Ranjingatala janjin menjerat catak pulang pulau. Kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada yang dituju dengan berbagai cara yang kita lakukan, dengan yang paling sederhana sampai yang tingkatnya kompleks. Apabila kita memiliki rezeki cukup, selain dalam bentuk wujud syukur, kita bisa mempersembahkan sesuatu. Misalnya ketika ada upacara balian, otomatis kita akan mengundang orang menyuguhkan sesuatu sehingga tingkatannya dikatakan lebih tinggi. Nah, itu sedikit singkat tentang bagaimana berdoa atau berkomunikasi dalam ajaran Duka Haringan. Semoga bermanfaat. Akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahi Sahi Sahi.